Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran memberikan sanksi tegas terhadap 10 pelaku bullying pada program pendidikan dokter spesialis. 2 pelaku dipecat dan tidak lagi melanjutkan pendidikan maupun pelayanan karena melakukan kesalahan berat. Data kajian etik dan hukum perundungan oleh dosen atau konsulen kepada peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mengungkap fakta baru terkait perundungan di universitas negeri ternama di Bandung. Hal ini bermula ketika seorang residen bedah syaraf Unpad pada Juni 2024 mengundurkan diri karena adanya perundungan yang dilakukan senior residen bedah syaraf terhadap juniornya. Pihak kampus menelusuri menemukan 10 pelaku bullying senior terhadap junior. 2 langsung disanksi berat dipecat dari kampus. 7 pelaku bullying kategori ringan sedang diberikan perpanjangan studi dengan syarat pengulangan. Sedangkan 1 pelaku, seorang dosen, diproses untuk pemberian sanksi berat. Muncul fenomena bullying yang sangat meresahkan kita semua kan gitu. Karena bullyingnya atau perundungan ini sudah mengarah pada hal-hal yang negatif gitu. Contoh verbal, fisik, kemudian cyber. Yang terakhir yang paling kita sangat miris itu adalah tentang finansial. Sehingga dengan temuan seperti itu, Fakultas Kedokteran khususnya Unpad akan menindak tegas. Fakultas Kedokteran Unpad bersama pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bersama-sama melakukan koordinasi terkait permasalahan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan agenda sidang pertama yakni pembacaan surat dakwaan. Dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus dan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan rangkaian peristiwa yang menjerat Helena Lim. Sidang dakwaan Helena Lim digelar di ruang Profesor Muhammad Hatta Ali pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua PN Jakarta Pusat Rudi Suparmono menunjuk 5 orang majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Mereka adalah Rianto Adam Pontoh sebagai Ketua Majelis serta Fazal Henry, Fajar Kusuma Sukartono, dan Ida Ayu Mustikawati sebagai anggota majelis. Siap, Bu. Bu, gimana Bu hari ini diperiksa, Bu? Mana Bu persiapannya mungkin Bu dijemput paksa, Bu. Pemirsa, sidang perdana kasus korupsi timah atas terdakwa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Helena Lim menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan perekonomian negara hingga mencapai 271 triliun, telah terhubung dengan kami pemirsa ada Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat sore Bang Boyamin. Sore Kevin. Baik Bang, terkait dengan perkembangan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara, bagaimana Anda melihat hal ini? Masih pincang dan pincangnya itu banyak gitu Kevin. Karena uang setidaknya kerugian yang di luar perekonomian 270 sekian triliun itu kan ada uang berarti ada 30-an triliun. Kalau enggak ya 29 triliun. Yeah. Lah, ini kan masih dinikmati orang-orang tertentu, misalnya Harvey Muiz hanya 420 miliar, Aon berapa, terus Henry Lee berapa. Itu belum ada 2 triliun begitu. Lah yang lain kemana? Justru ini kan artinya pada posisi kalau saya sejak awal kan memang mengatakan ini dakwaan-dakwaan ini pincang. Di dakwaan awal ada RBS begitu, tapi belakangan malah hilang di level, padahal RBS itu kan awal itu di orang-orang PT Timah oknumnya gitu. Okay. Nah sekarang yang justru di Harvey Muiz,
di Helena Lim, mungkin juga nanti di Suparta, RBS ini hilang. Padahal versi saya RBS itu adalah owner beneficialnya dari perusahaan yang paling besar. Kalau Aon itu kan juga dianggap owner atau pemilik sesungguhnya. Terus Henry Lee juga pemilik sesungguhnya. Itu level nomor 3 dan nomor 2. Nomor 1 ini kaitannya dengan terkait RBS itu, Harvey Muiz dan Suparta itu versi saya ada bosnya lagi. Nah, ini kemudian tidak diungkap dalam dakwaan. Apakah nanti diungkap dalam persidangan, kita tunggu. Tapi saya kecewa sebenarnya itu harusnya diungkap dalam dakwaan. Karena itu menjadi pincang, fondasinya menjadi rapuh gitu. Karena apapun ini kan saya anggap bahkan bukan sekedar owner, tapi bisa jadi sampai sutradara. Karena versi saya bahwa pertemuan awal itu RBS itu ikut. Kedua juga ikut memberikan modal. Dan juga berikutnya juga termasuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Dan ini kalau keuntungan itu, versi keuntungan awal-awal itu, Harvey Muiz hanya nggak sampai 1,9 M. Nggak sampai 2 miliar. Tapi yang saya anggap dugaan bosnya itu bahkan sampai level level 29 M gitu. Berarti ada bosnya, itu pincangnya di situ, Kevin. Oke, harusnya juga dipanggil oleh kejaksaan atau seperti apa harusnya, Bang Boyamin? Kan sudah diminta keterangan. Nanti persidangan harus dihadirkan karena itu kan bahwa pertemuan awal RBS itu ikut. Dan pada posisi sebenarnya kalau mau dilacak uang Suparta itu akan kemana, dan uang 420 miliar yang katanya uang keamanan yang artinya dicuci atau dikamuflase atau dimanipulasi melalui money changernya Helena Lim itu kan 420 miliar bahkan. Dan itu kan pada posisi bagaimana cara pengelolaan berikutnya. Karena itu yang kemudian yang 36 miliar misalnya memang ada dikelola oleh Helena Lim. Dan itu termasuk juga untuk membelikan 2 kapling, 1 rumah, 1 ruko di PIK itu. Itu kan nggak cukup dengan hanya keuntungan yang ditulis oleh Kejaksaan Agung hanya 900 juta. Sementara tas yang mewah-mewah aja yang Birkin itu sudah 150 juta. Jadi ini menurut saya memang masih pincang, bahkan tanda kutip saya fondasinya tidak lengkap gitu. Jadi ini bangunannya tidak utuh. Dan ini menimbulkan tanda tanya. Kemudian kenapa? Yang uang paling besar itu kemana? Gitu. Karena kalau rangkaian perusahaan itu kan ada pemilik sahamnya. Terus kemudian perusahaan itu sahamnya juga dimiliki perusahaan. Perusahaan ujungnya begitu. Dan saya juga terkait dengan RBS. Gitu. Dan saya berharap sebenarnya Harvey Muiz maupun Helena Lim ini atau Suparta nanti menyampaikan apa adanya begitu dalam persidangan-persidangan. Dan sebenarnya saya masih menunggu dakwaan dari Suparta kayak apa. Nanti kalau betul-betul tidak ada nama RBS atau yang saya anggap RBS itu, berarti minggu depan saya betul-betul akan mendaftarkan gugatan pra-peradilan karena tidak melibatkan, setidaknya dalam dakwaan aja tidak disebut bagaimana prosesnya begitu. Saya baca dakwaan itu kan bagaimana prosesnya pertemuan dan lain sebagainya. Itu RBS malah semakin hilang gitu, Kevin. Oke, tapi Bang Boyamin, ini dari Helena Lim dan juga Harvey Muiz pada pekan lalu tidak menyampaikan keberatannya. Apakah memang Anda melihat sudah pasrah begitu para tersangka ini atau memang ada bukti-bukti yang memberatkan sebenarnya di dalamnya? Versi saya malah justru ini menurut saya jaksa penuntut umum harus waspada ini. Waspada. Biasanya ini kan eksepsi atau keberatan gitu. Itu kan karena versi saya itu justru harus dimanfaatkan oleh lawyer karena untuk membuat counter opini gitu dari dakwaan jaksa. Nah, kalau nanti di level pembelaan atau pledoi setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa itu tidak terlalu banyak manfaatnya dan biasanya juga opini itu sudah semakin berkurang gitu. Jadi rugi kalau tidak melakukan eksepsi atau keberatan gitu. Justru ini harus waspada, jaksa penuntut umum harus betul-betul bisa membuktikan ini. Karena nanti ada celah sedikit bisa paling tidak dinyatakan perbuatan perdata sehingga onslah atau bahkan bisa bebas murni gitu kalau jaksa penuntut umum tidak waspada. Jadi itu yang kira-kira yang harus justru diwaspadai gitu. Atau ya hanya mau pasrah terus kemudian berharap hukuman ringan dengan kooperatif dan kerjasama, toh nanti dalam
menjalani penjara misalnya dihukum bersalah, ya akan ada remisi bebas bersyarat dan lain sebagainya. Jadi ya sudah pasrah aja. Jadi ada dua kemungkinan, tapi bagi saya justru itu yang kemungkinan pertama ini paling tidak harus jaksa penuntut umum harus waspada gitu, untuk mampu membuktikan ini secara kuat dan akurat gitu, Kevin. Oke, mampu membuktikan secara kuat dan akurat. Ini jaksa penuntut umum ada atau menyiapkan 180 saksi nantinya akan dihadirkan di persidangan. Tanggapan Anda bagaimana, Bang? Apakah ini bisa membuktikan bahwa memang benar-benar mereka ini bersalah dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal? Kalau versi saya, saksi itu tidak banyak pun tidak apa-apa sebenarnya gitu. Ya, karena nanti kan mestinya sampling aja lah yang utama-utama mana begitu. Kalau hakim biasanya juga membatasi paling maksimal 30 gitu. Karena nanti kan dibatasi masa penahanan itu berapa bulan, maksimal hanya 3 bulan dari persidangan. Dan hakim tidak mau nanti dituduh terdakwa ini bebas demi hukum karena masa penahanan habis, maka pasti akan disortir misalnya begitu gitu. Dan yang penting pada posisi begini, rangkaian itu kan ada paling tidak dua hal besar kalau versi saya. Itu dugaan markup di biaya smelter, dan itu sudah bisa dijelaskan dengan gamblang mestinya, karena PT Timah sebenarnya punya smelter yang harganya misalnya 1.000 per ton, tapi ini justru menyewa di luar dengan harga sampai di angka 2.000, 2 kali lipatnya. Jadi ini yang paling kecil gitu. Belum dugaan mengambil di tempatnya PT Timah oleh orang lain, seakan-akan dibawa keluar dan seakan-akan milik orang lain. Istilahnya mencuri di tempatnya sendiri gitu, oleh oknumnya gitu. Nah itu juga artinya kan tidak perlu membayar ke pihak lain, wong itu punyanya sendiri. Nah itu rangkaian yang bisa diproses. Jadi ada dua itu gitu yang paling utama gitu. Belum yang lain-lain yang kecil-kecil ada proses-proses baru kerugian perekonomian. Jadi mestinya jaksa tetap fokus dan saksi fokus itu di dua hal itu. Kalau tentang perekonomian menyangkut lingkungan sampai 270 triliun itu nanti nomor 3 lah kira-kira gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak bisa dibuktikan yang di nomor 1 dan 2 tadi, yang dugaan markup smelter dan dugaan membayar barangnya sendiri atau hasil dugaan mengambil dari tempatnya sendiri, itu yang paling gampang dibuktikan. Sehingga harusnya PT Timah itu membayar lebih murah, itu menjadi kerugian negara untuk smelter. Kedua, untuk tentang membayar barang miliknya sendiri, wong itu miliknya sendiri kok seakan-akan membeli, itu kan menjadi kerugiannya gampang dihitungnya. Jadi sebenarnya ini menurut versi saya itu mestinya gitu. Terlalu mudah untuk pembuktiannya untuk nomor 1 dan 2 itu, Kevin. Oke, jaksa harus bisa meyakinkan hakim dan kita akan terus mengawal tentunya Bang Boyamin, karena nanti agenda sidang selanjutnya akan ada tanggal 22 September dan juga tanggal 4 September terkait dengan pembuktian saksi-saksi dari JPU. Terima kasih Bang Boyamin Saiman selaku koordinator MAKI telah bergabung bersama kami di sini sore. Sehat selalu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Musyawarah Nasional ke-11 Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu siang. Setelah disetujui seluruh peserta Munas, Bahlil menerima secara simbolis bendera Partai Golkar dari pimpinan sidang. Bahlil sebelumnya telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon ketua umum tunggal. Dalam Munas, Bahlil memaparkan sejumlah visi misi, termasuk dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Saya menanyakan, apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? Setuju? Setuju! Yang sudah bagus, kami tidak berubah.
Ada sebabnya keberlanjutan. Yang sudah bagus sudah dirubah. Yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Ya, Partai Golkar ini partai dewasa. Jadi nggak mungkin yang sudah diputuskan yang sudah bagus kita rubah. Tapi kalau yang belum bagus, kita harus melakukan perbaikan secukupnya, perbaikan terbatas. Yang kedua menyangkut dengan target 2029, setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa menjadi pemenang, tapi kita ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita ingin untuk kursi kita harus lebih banyak. Dan di pilkada ini kita juga ingin menjadi yang terbaik dari sekian partai politik yang ada. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar di JCC Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Jen Cahyani di sana. Halo, selamat sore. Jen, bagaimana suasana menjelang pelantikan Ketua Umum baru Partai Golkar? Baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Untuk suasana sore ini di JCC Jakarta Convention Center Jakarta, saat ini masih di waktu istirahat ya, sebelum nanti pada pukul 7 malam akan ada penutupan Rakernas, maksud kami Rapimnas dan Munas Partai Golkar ke-9. Kalau untuk pelantikan atau penetapan Ketua Umum baru Partai Golkar yang terpilih yakni Bahlil Lahadalia, tadi sudah ada penetapannya ya, ditandai dengan dikibarkannya bendera Partai Golkar. Dan kalau kami kutip tadi Bahlil yang sempat mengatakan bahwa dirinya menargetkan nantinya Partai Golkar agar bisa lebih unggul dan menjadi partai terbaik di antara partai-partai lainnya. Dan Bahlil Lahadalia ini terpilih menjadi Ketua Umum baru Partai Golkar untuk periode 2024-2029 secara aklamasi, yakni mendapatkan suara dari DPD tingkat 1 dan juga DPD tingkat 2. Selain itu, Bahlil Lahadalia juga satu-satunya calon Ketua Umum Partai Golkar yang lolos ke tahap verifikasi dan akhirnya terpilih dan juga ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar tahun periode 2024-2029. Selain itu juga Bahlil mendapatkan suara lebih dari 80% atau sebanyak 469 suara pada saat pemilihannya, sehingga sudah ditetapkan menjadi Ketua Umum baru Partai Golkar. Dan selain itu tadi Bahlil Lahadalia yang sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum baru Partai Golkar sempat menegaskan bahwa terpilihnya dirinya sebagai Ketua Umum baru Partai Golkar tidak ada intervensi dari pemerintah. Kemudian juga Bahlil menargetkan Partai Golkar pada tahun 2029 nanti akan mendapatkan lebih banyak kursi. Kemudian juga Partai Golkar akan ditargetkan menjadi partai yang terbaik di antara partai-partai lainnya. Dan Kevin dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu nanti pada pukul 7 malam akan ada penutupan Munas Partai Golkar yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan ada kami sempat mendengar nanti akan ada kemungkinan dari Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar sendiri akan menunjuk Dewan Penasihat baru Partai Golkar. Tadi kami sempat mendengar apakah diduga nantinya Presiden Joko Widodo yang juga hadir nanti di penutupan Munas Partai Golkar akan dipilih menjadi Dewan Penasihat Partai Golkar, dan kami akan tentunya menunggu nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kevin. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari JCC Jakarta. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Badan Legislasi DPR pada hari ini menggelar rapat kerja membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Namun DPR membantah isu pembahasan RUU Pilkada digelar secara mendadak. Rangkaian rapat kerja sejak pukul 10 pagi tadi membahas perubahan rancangan Undang-Undang Pilkada. Pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Dalam rapat balik pagi tadi, DPR membantah isu pembahasan RUU Pilkada digelar secara mendadak.
Usulan-usulan revisi saat itu. Pemerintah kemudian menunjuk 3 menteri. Menteri itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sudah menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496, yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Kemudian kita menunggu untuk setelah surat Presiden dikirimkan tanggal 22 Januari 2024, kita menunggu untuk dibahas, tapi belum sempat, belum ada undangan. Dan kemudian dari DPR RI dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini. Dan kami tadi menyampaikan ada dari dim-dim tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam, mungkin rekan-rekan juga mengikuti beberapa contoh yang tidak relevan lagi karena memang sudah selesai. Seperti pelantikan anggota DPRD serentak tidak bisa dilaksanakan, maka dilaksanakan secara bertahap sesuai habis masa jabatannya. Nah, setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini. Pemirsa, rapat panja Balik DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung panas ketika membahas batas usia untuk calon kepala daerah. Menurut saya yang seperti itu. Perdebatan bermula saat Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menegaskan bahwa putusan MA soal batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk bupati dan calon wakil bupati serta wali kota dan calon wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih sudah tepat. Menurutnya putusan MA lebih jelas ketimbang putusan MK yang menyebutkan pemenuhan persyaratan usia minimal 30 tahun dihitung saat penetapan calon oleh KPU. Pemerintah, ini bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Itu kan sebenarnya tergantung kita. Karena perintahnya di MK itu ya hanya menolak gitu aja kan. Tetap artinya ada ini yang lebih detail itu di putusan Mahkamah Agung. Silakan Pak Habib. Pimpinan, bagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita, DPR berwenang untuk membentuk undang-undang. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan Mahkamah Agung, apakah pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi, silakan kemerdekaan masing-masing fraksi, tinggal ditanyakan saja. Oke. Jadi di MK yang lebih detail itu di pertimbangan ya. Di pertimbangannya ya di Mahkamah Konstitusi ini kembali kepada pilihan masing-masing fraksi. Kurang lebih begitu dikembalikan ke penilaian masing-masing anggota fraksi. Yang jelas berbunyi putusan itu di Mahkamah Agung. Yang jelas Mahkamah Agung. Kalau bisa ditayangkan aja Pak. Mahkamah Agung gimana, MK gimana? Putusan MA-nya Mahkamah Agung, ini ada aspirasi yang putusan Mahkamah Agungnya, terus sama yang putusan MK. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan putusan MK terkait ambang batas pengajuan calon kepala daerah dan batas umur calon kepala daerah langsung berlaku sejak putusan diketuk. Ia juga menjelaskan kedudukan putusan MK lebih tinggi dari peraturan KPU. Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak Palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9:51 gitu ya, sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk pilkada tahun ini Pak 2020. Oh iya, tahun ini kan sudah disebut bahwa pemilu yang terakhir sekian kan, pemilu sebelumnya itu kan ini pemilu yang sekarang. Di dalam arti undang-undang pemilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu
itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya Pak Mahfud melihat dengan adanya putusan MK tadi pagi ini adalah peluang untuk meminimalisir kota kosong yang dari kemarin sudah dibahas sama masyarakat, begitu Pak? Iya, peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan, begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Putusan MK berlaku sejak diucapkan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang, negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu langsung berlaku gitu. Tidak ada perdebatan tentang itu. Walaupun sebelumnya sudah diputus oleh usia 30 MA itu kan memutus KPU. Ya, memutus peraturan KPU, ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Memutus bahwa undang-undangnya begini. Nah, peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengkaji 2 putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan calon kepala daerah. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil mengingat kedudukan putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang. Mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Kader Partai Golkar Ridwan Kamil juga mengambil sikap untuk menghormati putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Bakal calon Gubernur Jakarta yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil menyatakan makin banyak calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada tahun ini justru semakin bagus. Menurutnya hal tersebut justru akan mempermudah masyarakat menentukan pilihan dari banyaknya gagasan yang akan dibawa oleh setiap pasangan calon. RK mengaku pernah berhadapan dengan banyak lawan saat maju dalam pemilihan calon wali kota Bandung beberapa tahun lalu. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni.
Pemirsa, putusan MK yang merevisi aturan ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDI Perjuangan. PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri di Pilkada Jakarta 2024. PDI Perjuangan menyambut baik putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pilkada, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa ajukan calon kepala daerah meski tak punya kursi di DPRD. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyambut baik putusan tersebut. Putusan itu membuat PDIP yang memiliki 14% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta dapat ajukan calon sendiri dalam pilkada. Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih. Suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi, bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai, Mas? Kita kan bersama dengan rakyat. Ya, yang kita lawan ini ya mereka judi online, ya kita harus lawan. Gembong-gembongnya harus kita lawan. Hasto juga menyatakan PDIP akan menggelar rapat untuk melihat aspirasi masyarakat terkait sosok yang akan dicalonkan di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin ditetapkan disebut-sebut mampu mengubah peta kontestasi pilkada. Di sisi lain, Badan Legislasi DPR RI sedang menggelar rapat kerja untuk membahas RUU Pilkada. Apakah langkah tersebut merupakan upaya untuk menganulir putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada? Dan apakah putusan MK tersebut mampu mengubah peta kontestasi pilkada? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago. Kemudian politisi PKB, Hasbiaullah Ilyas, dan juru bicara PDIP, Aryo Seno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Sore, Pak Pangi, Mas Seno, sore Mas Hasbi, sore Mas Kevin. Baik, saya akan mengawali dari Bang Pangi terlebih dahulu. Bang Pangi, apakah langkah dari Balik DPR ini menggelar rapat pembahasan RUU Pilkada merupakan salah satu upaya untuk menganulir putusan dari MK? Ya, memang kalau kita cermati dari perspektif masyarakat ya, mazhab pandangan publik, persepsi publik, memang pembahasan rancangan undang-undang ini belum pernah sejak tahun 2013 itu diotak-atik. Artinya tidak menjadi prolegnas target yang dibahas pada tahun ini. Tiba-tiba 1 kali 24 jam itu masuk pada prolegnas untuk dibahas rancangan undang-undang pilkada ini lebih kurang 1 kali 24 jam setelah putusan MK yang kemarin membuat gempa politik itu terjadi. Suasana politik jadi ekstrim dan kemarin nampak-nampaknya memang kekuatan politik sedang 4 gulipat gitu. Kekuatan politik saling tarik-menarik, saling memainkan kekuatan masing-masing, sedang melakukan kunci-mengunci, sedang berupaya untuk memainkan sesuai dengan kepentingan masing-masing, saya lihat gitu. Jadi memang inilah realitas politik kita hari ini. Tentu ada asbabun nuzul, sebab akibat gitu. Jadi 1 kali 24 jam itu ya setelah memang putusan MK yang kemudian dianggap oleh Prof. Mahfud tadi harusnya langsung bisa berlaku. Dan putusan MK itu di atas dari MA, termasuk di atas dari Perpu dan di atas dari segala undang-undang yang ada, dan itu kemudian ada juga persepsi publik bahwa putusan itu sudah dianulir oleh rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR per hari ini, bahwa itu akhirnya tidak berlaku kembali gitu. Jadi kembali kepada pokok permasalahan awal bahwa putusan MK itu dibatalkan. Ada juga persepsi publik yang ketiga adalah ini juga mempertontonkan bagaimana kekuatan hukum ya, bagaimana hukum itu di bawah kekuatan politik. Jadi hukum
itu mestinya itu ditaklukkan oleh realitas politik. Jadi DNA politik itu lebih kuat dibandingkan agenda penegakan hukum atau ketaatan pada konstitusi atau ketaatan kepada yang dianggap MK sebagai penjaga, sebagai gatekeeper, penjaga gawang demokrasi. Itu ternyata kekuatan politik itu di atas kehendak hukum. Jadi hukum itu di bawah, kekuatan politik itu di atas. Nah, itu realitas juga pandangan publik selama ini, respon publik yang saya lihat di beberapa media sosial belakangan 1x24 jam ini. Oke, berarti Anda dapat pastikan bahwa memang apa yang dilakukan oleh DPR ini, Badan Legislasi DPR, untuk menganulir putusan MK. Dapat dipastikan itu, Bang Panggi, kalau menurut Anda? Ya, kalau misalnya memang tidak pernah masuk dalam target prolegnas, apalagi sejak tahun 2023, tidak pernah menjadi bahan pembahasan tentang rancangan undang-undang pilkada, tiba-tiba dibahas, tentu memang menyambut dari merespon aktivasi itu dari putusan MK gitu. Karena memang nggak ada juga partai politik selama ini yang mau menurunkan apalagi partai pemenang pemilu gitu, untuk menurunkan thresholdnya, nggak ada. Jadi ini juga dilematis sebenarnya. Sebelumnya tidak ada partai pemenang pemilu, bahkan partai parlemen yang mau menurunkan ego, menurunkan threshold pilkada, nggak mau, karena bagi mereka itu nggak ada kepentingannya, nggak menguntungkan, mutual understandingnya nggak ada. Tapi ketika ada partai hari ini terkunci, ada juga beberapa daerah punya kotak kosong, nah fenomena ini disambut lagi dengan angin segar baru bahwa, oh ini relevan dengan kepentingan saya. Nah, kita juga fair bahwa undang-undang itu juga melihat mutual understanding, saling menguntungkan. Nah, ketika PDIP terkunci di Jakarta kemarin, dia melihat bahwa undang-undang ini ketika diturunkan threshold kita dari misalnya 25 suara secara nasional, 20% dari kursi, tiba-tiba dengan PDIP terkucilkan, terganjal, tidak bisa mengusung, tinggal sendiri, diborong oleh partai-partai lain. Nah, PDIP menjadi menyadari juga, oh ini ternyata threshold kita memang tinggi nih. Jadi dengan 7,5% ini ya kita bisa mengusung sendiri. Bahkan PSI pun bisa mengusung calon gubernur sendiri. Bahkan PDIP ya lebih karena udah 14%. Jadi 7,5% itu tidak lagi mengunci gitu. Nah, itu yang disadari belakangan oleh PDIP bahwa undang-undang ini ketika direvisi threshold kita diturunkan, oh ini menguntungkan juga gitu. Berarti yang perlu diikuti siapa? Putusan MK apa dari Badan Legislasi DPR yang perlu diterapkan oleh KPU? Nah, itu yang sebenarnya kalau dari penjelasan pakar hukum tata negara, kan saya bukan pakar hukum tata negara, bahwa yang ingkrah ya final mengikat itu adalah MK, di bawah itu ada putusan Perpu, ada kemudian DPR ya. Dan MA, bahkan MA pun di bawah keputusan itu. Artinya di atas segala itu ya secara hierarki ya adalah MK kan gitu. Baik. Mas Aryo, saya mau tahu tanggapan Anda seperti apa dengan putusan dari Badan Legislasi hari ini? Ya, kalau saya seharian ini lihat seluruh platform media sosial, di Instagram, di Twitter, yang muncul itu adalah peringatan darurat. Artinya postingnya dari teman-teman di medsos hampir semuanya ternyata cukup besar perhatiannya terhadap proses yang terjadi di Balik. Dan mereka semua mencoroti bagaimana kemungkinan keputusan MK yang baru saja diketok palu kemarin itu tiba-tiba dilakukan sebuah upaya untuk bisa melakukan langkah-langkah untuk berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau dari perspektif Pak Mahfud tadi, sebenarnya kan sudah clear sebenarnya bahwa pada saat bicara hasil putusan MA, itu yang diputus adalah terkait dengan PKPU. Sedangkan kalau bicara tentang Mahkamah Konstitusi dan yang diminta disidangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora di putusan 60, itu yang dibahas adalah terkait undang-undang. Jadi kalau bicara secara hierarki antara dua lembaga yang memutuskan dan produknya, antara PKPU dan undang-undang kan pasti lebih tinggi undang-undang. Betul. Nah, apalagi kalau bicara MK, ini tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa dilakukan, tidak bisa banding, tidak bisa peninjauan kembali, berbeda dengan di Mahkamah Agung. Sehingga keputusannya kita kenal sebagai final and binding. Nah, kami di PDI Perjuangan, kita juga pernah menghadapi proses di Mahkamah Konstitusi. Contohnya dalam kasus sengketa Pilpres. Setelah sudah selesai diputus oleh MK, pemenangnya siapa, alasannya apa, meskipun ada dissenting opinion di sana, kami menerima langsung taat pada konstitusi, taat pada asas, bahwa ya itulah keputusan yang mengikat.
terkait misalnya putusan 90 yang kemudian memunculkan berbagai kontroversi tentang pencalonan Mas Gibran akhirnya. Itu juga semuanya menerima dengan ya sudah, ini final and binding. Tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan, tidak ada upaya untuk membuat undang-undang baru di DPR. Padahal setahu kami masih kursi yang sangat banyak di DPR RI, di PDI Perjuangan. Tapi tidak ada karena kami taat konstitusi. Nah, dalam ekspresi tersebut, maka saya sepakat bahwa keputusan MK ini sebenarnya mengembalikan roh demokrasi ke relnya. Sehingga kami sebagai bentuk kami taat pada konstitusi, langsung besok, karena ini dekat dengan waktu pendaftaran, kami akan mengumumkan 169 daerah rekomendasi berdasarkan aturan yang diputus oleh MK. Baik. Jadi ini bentuk kami taat konstitusi, besok akan diumumkan di DPP partai. Sudah, itu Mas. Oke, rencananya kapan Mas Seno untuk PDIP mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung? Kita mengumumkan dari gelombang ke gelombang sampai 3 gelombang. Besok gelombang kedua. Dan nama-nama yang kami umumkan besok jumlahnya ada 169 nama. Ini di DPP partai oleh ketua umum langsung dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga di daerah-daerah yang kami misalnya mendapatkan lebih dari angka yang bisa mengusung calon berdasarkan keputusan MK, ini akan kami umumkan besok. Karena ini Jakarta? Saya rasa setara dengan semangat yang ada di tengah masyarakat saat ini, aspirasi yang di tengah masyarakat saat ini. Baik, termasuk Jakarta kah Mas Seno untuk besok diumumkan? Tunggu tanggal mainnya Mas, karena gelombangnya kan ada 3 gelombang, maksimal nanti tanggal 24. Baik, kemudian untuk Pak Hasbiolo, saya mau tanya nih, terkait dengan putusan dari MK, tanggapan dari PKB seperti apa melihatnya? Menurut saya, terima kasih Mas semua. Selamat sore. Menurut saya tidak ada yang berubah. Keputusan MK hanya mengatur partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen, terutama misalnya di DKI Jakarta yang tidak punya kursi di DPRD DKI Jakarta. Nah, untuk DPR RI, menurut pandangan saya ini mengatur partai-partai yang punya kursi di parlemen. Jadi tidak bertentangan antara keputusan MK dengan keputusan DPR RI. Demi bangsa hari ini, karena keputusan yang dikeluarkan oleh MK kemarin itu sudah mendekat waktu pilkada, pendaftaran pilkada misalnya di DKI Jakarta itu kan pada tanggal 29 kalau nggak salah itu akhir pendaftaran di KPUD. Menurut saya suatu hal yang biasa dan tidak perlu kita berpolemik soal ini. Karena tadi di dapat DPR juga kan jelas. Baik. Pak Hasbi, kalau dari PKB sendiri ada niat nggak untuk mungkin bisa mengusung calonnya sendiri dari partai PKB? PKB hari ini berkomitmen yaitu bersama dengan Gerindra di DKI. Baik, berarti tidak ada kemungkinan untuk bisa menduetkan Caimin dengan Anies Baswedan lagi ya, Pak Hasbi? Nggak ada itu. Ya kita bersama Gerindra, kita ikut arah Gerindra kemana kita akan ikut. Akan terus mengikuti Gerindra kemanapun pergi. Baik, kalau dari Mas Seno nih, kalau melihat berarti langkah-langkah ke depan secara konkret yang akan dilakukan oleh PDIP, selain tadi mengumumkan nama-nama calonnya secara bertahap, apa lagi Mas Seno? Ya itu satu langkah yang sangat konkret menurut saya. Artinya kami mengambil satu langkah yang meskipun belum keluar PKPU secara resmi, tapi kami tahu bahwa putusan MK itu adalah final and binding dan harus dilaksanakan setelah palu diketok. Itu saya kira sudah menjadi kesadaran hukum dari semua orang. Nah tentu saja dengan kesadaran tersebut tanpa dapat dilipat lagi, kami menyiapkan nama-nama berdasarkan keputusan itu. Meskipun jangka waktunya sangat dekat dengan batas akhir pendaftaran. Saya kira itu sangat konkret. Yang kedua, dalam rapat balik di DPR tadi sudah kami sampaikan pandangan kami. Dan bahkan kami menolak kalau itu harus dilakukan kemudian mengusulkan ke dalam rapat paripurna yang seakan-akan semua serba cepat. Kita tahu Mas bahwa kalau saya membaca lagi buku karangan Stephen Levitsky tentang How Democracies Die, itu disampaikan dengan jelas bahwa upaya-upaya untuk membunuh demokrasi substansial itu seringkali dilakukan tidak dengan cara-cara ekstrim,
tapi dengan cara-cara gradual yang menggunakan perangkat-perangkat demokrasi, entah itu melalui lembaga politik, entah itu melalui lembaga-lembaga yang lain. Tetapi kualitas demokrasi dikurangi perlahan-lahan dengan cara seperti itu. Nah, ini yang kami khawatirkan akan terjadi, karena ini sudah meluas concernnya ke tengah masyarakat. Sehingga kami memilih untuk berpihak pada masyarakat yang concern terhadap keselamatan demokrasi itu. Oke. Itu kalau kami. Baik, saya mau statement terakhir nih dari Pak Hasbiauloh. Kira-kira ke depannya apa yang mau dilakukan dari PKB terkait dengan putusan MK ini? Dan juga mungkin akan terus berkoordinasi dengan Gerindra seperti apa? PKB sampai hari ini konsisten, kita akan mengikuti apa yang nanti dihasilkan di DPR. Itu saya rasa keputusan, karena di DPR itu perwakilan, justice perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari rakyat. Kalau kita mengatasnamakan rakyat, jelas DPR adalah semua perwakilan rakyat. Baik. Bang Panggi, singkat saja terkait sembari menunggu hasil dari PKPU. Ya, intinya demokrasi itu sejatinya adalah persaingan ya, kompetisi. Yang kemudian kalau belakangan adanya kotak kosong trennya meningkat, dan itu terkesan itu dipaksakan. Ada yang elektabilitasnya tinggi tapi nggak bisa masuk gelanggang, sementara modal racikan elektoralnya kan semenang. Nah, itu yang nggak boleh, karena mengeluarkan orang yang berpotensi, yang itu sesuai dengan selera jeroan rakyat yang variannya sudah disiapkan tapi dibatasi masuk ke gelanggang. Nah, itu kotak kosong yang dikondisikan, itu yang kita. Tapi kalau misalnya memang ada kotak kosong itu alamiah, memang dia yang setel, tiada lawan, memang partai lain bahkan calon nggak ada yang bisa siap melawan, itu nggak apa-apa. Memang itulah realitas demokrasi kita. Nah, artinya upaya kartel politik, kemudian pemborongan partai politik, itu kemudian merusak roh demokrasi karena merusak suasana kompetisi, adanya yang sebuah keniscayaan yang namanya persaingan politik yang kompetitif, yang sangat dinamis, itu ruang itu mestinya diberikan dalam konteks demokrasi. Nah, di dalam putusan ini kan dua hal implikasinya. Pertama, ada anak presiden yang tadinya bisa maju, bisa berlayar, kemudian dengan putusan ini tidak bisa berlayar dan maju karena soal umur. Nah, kemudian lahirlah rancangan undang-undang yang dibahas secara kilat 1 kali 24 jam oleh DPR. Yang kedua adalah implikasinya adalah soal adanya tadi potensi kotak kosong bisa berkurang dengan adanya putusan MK, membuat banyak calon yang tadinya 20-25 menjadi 7,5%. Nah, terakhir adalah yang pasti kita ingatkan bahwa inilah realitas politik demokrasi kita. Mestinya kita tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan sampai respon publik itu marahnya beda, nanti membuat kita tidak tertib secara politik, disorder terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita berharap memang negara hukum, negara kekuasaan ini harus dijaga supaya enggak lari dari trayeknya kebangsaan kita. Putusan MK ini banyak mengatakan ini adalah gift, kado terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia. Tapi juga kita ingat juga ini juga tidak bisa lepas dari sesuatu DNA politik lebih kencang daripada agenda penegakan hukum. Baik, terima kasih Bang Panggi atas informasinya, dan juga Pak Hasbi dan juga Mas Hera. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi dialog pada sore hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sini Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, masyarakat distrik Wesaput di Kabupaten Jayawijaya, Papua mendapatkan bantuan untuk membuka lahan perkebunan. Jenderal Bapak Marulin Simanjuntak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya alat kerja. Dengan perasaan sangat riang, warga distrik Wesaput mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan tim Maleo atas bantuan pengelolaan lahan dan pembibitan. Bantuan pembukaan lahan perkebunan ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah pusat, program Merdeka Pangan, dengan memberikan alat-alat pertanian dan juga bibit tanaman jagung. Masyarakat sangat antusias dan menggarap lahannya menjadi perkebunan jagung dengan pendampingan oleh tim Maleo, mulai dari membuka lahan, pembibitan hingga panen. Panen kali ini menjadi sangat spesial karena bertepatan dengan puncak perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 3 dari 9 atlet para bulu tangkis Indonesia bertolak menuju Paralimpiade Paris 2024. Untuk para bulu tangkis kontingen Indonesia ditargetkan untuk bisa masuk final dalam pesta olahraga disabilitas dunia itu. Tiga atlet para bulu tangkis Indonesia bertolak menuju Paralimpiade Paris 2024 melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa siang. Ketiga atlet ini adalah Rina Marlina yang turun di nomor ganda campuran SH6 dan tunggal putri SH6, Hikmat Ramdhani di nomor ganda campuran SL3 SU5 dan tunggal putra SL34, dan Deva Andre Musti yang turun di nomor tunggal putra SU5. Rina Marlina yang menjadi salah satu andalan Indonesia di para bulu tangkis mengaku telah siap menuju Paris. Alhamdulillah persiapannya cukup matang. Ya, mudah-mudahan saya bisa ngasih yang terbaik di Paris nanti. Intinya sehat, badan saya sehat, biar bisa jadi juara. Para bulu tangkis Indonesia total mengirimkan 9 atlet. Dalam ajang pesta olahraga disabilitas dunia, Rina Marlina dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa masuk ke final. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu kota Nusantara menjadi magnet baru di Kalimantan Timur dan mengubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Penajam, Pasir Utara. Dan pemirsa, rekan kami Henry Aprilia dan juga Damar Wicaksono beberapa waktu lalu berkunjung ke Desa Bumi Harapan, desa terdekat di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dan berikut liputannya untuk Anda. Nah, pemirsa, ini kita akan menuju ke IKN dan memang untuk perjalanan yang kita gunakan aksesnya menuju tol kilometer 13 yang masuk ke tol 38 Samboja. Dan memang biasanya warga-warga atau memang para pendatang dari bandara menuju ke tol Manggar gitu. Ibu kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara berjarak 97 km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan. Dengan perjalanan darat, waktu tempuh bisa mencapai 2,5 jam. Namun sejak adanya tol IKN, waktu tempuh ke ibu kota baru Indonesia ini bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam saja melalui jembatan Pulau Balang. Dan akhirnya kami sampai ke Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, satu dari 11 desa di wilayah Ibu Kota Nusantara. Desa ini hanya berjarak 5 km, bisa dibilang paling dekat dengan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dan untuk suasananya kita bisa lihat di sisi kanan hingga sisi kiri ini terlihat sekali suasananya masih asri, bahkan perumahannya juga masih berbentuk dengan ciri khas Kalimantan dan juga ada beberapa suasana alam yang masih menjadi ikonik dari desa ini sendiri. Kami pun bertemu dengan Ketua RT 01 Misno Prasetyo yang sudah tinggal di Kecamatan Sepaku sejak 47 tahun lalu. Mungkin ada perubahan nggak sih dari Bapak sebelum nih, waktu dulu sampai sekarang nih, Pak? Dengan adanya IKN ini memang perubahannya sangat kelihatan gitu ya. Sangat luar biasa gitu. Ya. Kegiatan di sini kan ya bertani itu aja sih, petani sawah, ya. kebun gitu aja semua. Hari-hari itu. Lebih ke itu sekarang memang. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah beda lagi. Sudah mereka sudah buka-buka kedai itu sudah. Ya, sejak ada IKN, Misno yang semula petani tambak lele kini memilih untuk menjadi juragan kos-kosan karena keuntungan yang menggiurkan. Ia membangun 4 kamar petak disewakan 6 juta rupiah per bulan atau bisa juga 500.000 per hari. Banyaknya warga yang datang ke IKN juga menjadi berkah bagi pengusaha warung makan. Salah satunya Ibu Marjanah, pedagang soto Banjar di Desa Bumi Harapan. Ya jauh beda lah, pelanggannya banyak. Tidak seperti dulu. Dulu kan kurang orang yang berminat warung-warung. Sekarang banyak orang dari luar ya mampir makan ke sini. Ya harapannya masyarakat sini bisa maju. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Henry Aprilia, Damar Wicaksono melaporkan.